Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Emak-emak yang luar biasa, sahabat konita semua yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini alhamdulillah kita bertemu di forum rutin kita pada Jumat terakhir di tiap bulannya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Bu, keluarga kita tentunya juga dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan coronavirus disease 19 yang kita kenal dengan sebutan COVID-19 ya Bu ya, segera berakhir, dan mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas, berdakwah, melakukan aktivitas yang baik dengan lancar seperti sedia kala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bi, jangan malam-malam, Bi. Iya. Mohon Bunda Primasari bisa baik, makasih. Alhamdulillah sampai hari ini rasa syukur yang seharusnya kita panjatkan adalah hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Baik ibu-ibu, sahabat konita semua yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa hari ini adalah pertemuan kita yang ke-35 di kajian muslimah tangguh ya, yang dipersembahkan oleh Konita, komunitas muslimah tangguh, sahabat kuat dalam taat. Insya Allah ibu-ibu semua yang ada di sini sudah gabung di grup, baik grup Konita 1 ataupun Konita 2, maka saya berharap ibu-ibu tetap stay on, dan acara ini sebagai info bisa dinikmati juga di channel YouTube Ustadzah Faiza Rasida. Ibu-ibu yang mungkin terlewat atau belum menyaksikan salah satu episode di dalam kajian komunitas muslimah tangguh ini, ibu-ibu bisa mengintip di channel YouTube Ustadzah Faiza Rasida yang setiap kali kita bisa kita tayangkan di grup Konita 1 dan Konita 2. Insya Allah di situ dari episode ke episode selalu mengetengahkan sebuah topik yang menarik ya ibu-ibu. Monggo bisa disimak lagi di channel YouTube, dan juga materinya juga selalu di-share oleh Ustadzah di channel Tele. Ibu-ibu bisa terus simak di grup Konita 1 dan Konita 2. Dan alhamdulillah hari ini ibu-ibu kita akan membahas sebuah topik yang nggak kalah menarik. Jadi luar biasanya Islam ini karena memang sebuah din yang kafah, yang syamil, yang mumtaz begitu ya. Nggak akan pernah gitu kehabisan topik pembahasan, karena semua gerak kita, semua aktivitas kita dari pagi hingga malam itu selalu diatur di dalam Islam, sehingga mengkaji apapun kayaknya nggak ada habis-habisnya. Alhamdulillah hari ini kita di episode yang ke-35 ini kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya nih Ustadzah ya, topik ini sering gitu loh ditanyakan oleh emak-emak ini. Pas mungkin saya kebetulan berkesempatan untuk mengisi materi itu banyak yang menanyakan hal yang sama, yaitu gimana Ustadzah ketika anak saya sudah terlanjur dalam hal ini itu bermasalah seperti itu ya. Nah hari ini ibu-ibu kita akan membahasnya di 1 jam ke depan bersama Ustadzah Dr. Faiza Rasida dalam topik temanya adalah Ananda terlanjur tidak dekat ya dan bermasalah, tidak dekat dengan kita gitu ya. Apa yang harus aku lakukan gitu ya. Nah, untuk membawa keberkahan pada forum kita sore hari ini, mari ibu semua kita awali dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Liridho lillahi ta'ala wa bibarakatil ilmi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, emak-emak yang luar biasa, sahabat konita semua yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya nanti akan ada paparan dari beliau yang sudah gabung di grup Konita 1 dan Konita 2, tentu nggak asing lagi ya keberadaan beliau. Beliau yang mengisi setiap episode di kajian muslimah tangguh via Zoom.
Beliau adalah Ustazah Dr. Faiza Rosidah, sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau di samping seorang dokter adalah juga daiyah, ya, daiyah dan juga founder, ya, juga mendirikan. Jadi mendirikan kajian Muslimah Tangguh ini bersama-sama dengan kita, begitu ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja Ustazah kita saya persilakan untuk membahas materi terkait topik kita hari ini. Ketika Ananda sudah kadung tidak dekat dan bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Saya persilakan Ustazah. Jazakillah ahsanul jaza Bu Aini Syarif. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, sahabat Qonita yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan bertemu kembali dalam majelis ilmu kita yang sudah kita pangkas dari yang sebelumnya 1 minggu sekali karena ketidakmampuan kami mengalokasikan waktu dengan frekuensi seperti itu menjadi 1 bulan sekali. Di akhir bulan pada Jumat terakhir, semoga tetap istiqomah untuk kemudian bisa kita hadiri dan semoga menjadi majelis yang barokah yang dengan pertemuan kita di mana kita mengkaji bagaimana Islam menjadi solusi atas segala persoalan yang kita hadapi, maka kita dimudahkan untuk menjadi hambanya yang taat. Dalam kebersamaan kita yang dipertemukan oleh Allah meskipun lintas kota, lintas provinsi, lintas background yang bermacam-macam, karena kita dipertemukan karena Islam ini, karena dakwah ini, semoga ini menjadi keberkahan dan membawa kebaikan untuk kita semua. Insya Allah apa yang nanti kemudian kita kaji itu akan menjadi pencerahan bagi kita, akan menunjuki kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan berikutnya harapannya adalah ibu-ibu kemudian akan menyampaikan kepada orang-orang terdekat dengan ibu-ibu yang mungkin mereka menanyakan hal yang sama dengan apa yang kita bahas hari ini. Karena itu tidak lupa saya ingin mengawalinya dengan mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan ini, dan semoga dengan rasa syukur itu kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa benar yang dikatakan oleh Bu Aini Syarif tadi, judul ini memang sengaja saya pilih, sengaja saya buat untuk sekaligus menjadi forum yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar persoalan yang dihadapi oleh anak-anak terlanjur menjadi besar, mungkin menjadi masalah yang orang tua merasa bingung untuk memulai menyelesaikannya dari mana, sementara mau melakukan upaya mendekat untuk melakukan solusi itu juga tidak terbayang karena ternyata sudah terlanjur jauh. Kalau kemudian itu saya jawab dengan chat di WA ataukah kemudian dengan voice note begitu ya, itu saya kira akan terlalu complicated ya. Karena ada banyak hal yang kemudian perlu saya sampaikan, sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya di situ sekaligus kita perlu untuk menata kerangka berpikir kita, saya angkat itu dalam forum-forum yang lebih longgar untuk kemudian kita bisa menyampaikan secara lebih tuntas apa sebenarnya tuntunan Islam terkait dengan hal ini. Nah, Ibu, saya mohon izin untuk melakukan share screen. Ada materi yang sudah saya siapkan. Semoga sudah terlihat.
eh, Ananda terlanjur jauh dan bermasalah. Jadi memang ada dua atribut ya yang memang kemudian saya sematkan di sini. Ananda itu terlanjur bermasalah, tapi biasanya itu berawal dari memang hubungan dengan orang tuanya memang jauh. Sehingga karena di sini ada kata-kata terlanjur begitu ya, terlanjur. Jadi sudah kejadian begitu. Lalu kalau kemudian kami orang tua ini mau menyelesaikannya, apa yang harus kita lakukan? Sudah terlihat kan Ibu ya? Saya show. Baik. Ini yang akan menjadi konten bahasan kita. Yang pertama, saya akan mereviewkan secara singkat saja bagaimana supaya sama frekuensinya ya, bahwa kita itu memang menghadapi persoalan generasi. Gambaran problematika generasi hari ini bagaimana, singkat saja mungkin dalam 1 atau 2 slide begitu, lalu saya sampaikan ketika ada persoalan seperti itu, sebenarnya apakah kemudian anak-anak kita itu mendadak sih, proses jauhnya dia dan kemudian bermasalah itu apakah kejadian itu mendadak. Nah, di situ saya tunjukkan bahwa itu tidak terjadi mendadak. Maka kita akan bicara proses idealnya yang diajarkan oleh Islam sehingga kalau kemudian sekarang kita belum mengalaminya, kalau kita ikuti itu, insya Allah tidak akan terjadi. Maka nanti di situ saya kemudian akan tunjukkan bagaimana periodisasi bonding antara orang tua dan anak dari dia awal sekali sampai kemudian nanti dia mandiri, dari sangat berpeluang untuk memiliki attachment yang kuat sampai kemudian dia itu merasa sanggup untuk tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Lalu yang berikutnya langsung saya masukkan di situ kan ketika saya terangkan periodisasi, maka sekalian di situ apa yang kemudian harus kita lakukan untuk kemudian mengikat dalam tanda kutip ya hati anak. Di sini untuk memastikan bahwa bonding kita itu sudah terjadi dengan baik sehingga nanti tidak terjadi yang namanya jauh tadi. Terus kemudian konten yang ketiga, kalau sudah terlanjur, wah saya baru tahu ilmunya sekarang gitu ya, sudah terlanjur jauh, sudah terlanjur bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Di situ panjang nanti penjelasannya, dan terakhir saya akan memberikan, karena itu sudah saya kira pasti sudah panjang dan waktunya mungkin sudah habis ya, sekilas tentang bagaimana konsep Islam kemudian menyelesaikan problematika generasi dan memenuhi hak-hak anak dalam hal ini. Ini akan menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Saya mulai dari yang pertama, fenomena problematika generasi yang kita hadapi. Satu gambar ini sudah cukup untuk mewakili, dan ini belum cukup sebenarnya ya. Ini hanya penampakan permukaan gunung es, dari fenomena gunung es yang sebenarnya tidak terlihat, tidak tercatat, tidak sampai ke hadapan mata dan terdengar telinga kita, mungkin lebih besar, jauh lebih besar. Jadi ini adalah situasi yang kita hadapi pada generasi kita. Ya. Mereka bahkan kemudian menyebut diri mereka itu dengan generasi rebahan. Terakhir-terakhir ini kita mengenal sebagai generasi rebahan. Pada masa pandemi itu ternyata ada fenomena baru yang juga kita temukan pada generasi milenial, itu adalah kondisi mudah stres sampai pada keadaan mereka butuh bantuan psikolog. Ada depresi, ada mager yang parah sampai kemudian males ngapa-ngapain ya, males kuliah, males ngapapun juga gitu. Magernya itu, rebahannya itu benar-benar parah ya, maunya cuman hanya lari pada menikmati drakor atau kemudian hal-hal yang kemudian mereka anggap itu bisa menjadi pelarian keresahan mereka, tetapi pada perjalanannya ternyata itu juga mereka tahu tidak menyelesaikan, dan akhirnya ada beberapa fenomena bahkan di kalangan mahasiswa ya, yang kemudian kita temukan anak-anak itu ada kecenderungan untuk malah melakukan mencelakakan diri atau melakukan bunuh diri. Jadi di sini apa yang kita gambarkan dalam slide ini
itu terjadi tidak hanya pada anak-anak usia dewasa, pendidikan tinggi, tetapi juga mulai ada di usia dini. Yang namanya kenakalan anak itu ternyata bullying, bahkan kemudian mulai melakukan kekerasan sampai penghilangan nyawa itu bahkan mulai dilakukan oleh anak-anak usia dini gitu. Itu sesuatu yang sangat miris bagi kita. Mereka terlibat dalam free sex, mereka menjadi generasi yang ternyata hari-harinya itu habis untuk mengejar kenikmatan narkoba atau kemudian teradiksi dengan pornografi, adiksi game online, mudah menyerah, sampai kemudian bahkan menjadi pelaku kriminalitas dan seterusnya. Ini belum semuanya. Kalau kemudian beberapa konsultasi-konsultasi yang masuk itu kan bahkan kemudian mereka juga menjadi pelaku sodomi yang mulanya awal menjadi korban sodomi, ada yang kemudian tidak sekedar LGBT tetapi memang petualang seks bebas begitu, sehingga kemudian ada yang kena HIV/AIDS dan seterusnya ya, ada banyak. Dan itu kemudian ketika bermasalah seperti itu di rumahnya biasanya bermasalah dengan orang tua itu juga kemudian tidak ada sopan santunnya, kasar kalimat-kalimatnya, bahkan kemudian fisiknya ya, mereka ada yang berani untuk kemudian gara-gara tidak dibelikan HP, gara-gara tidak dibelikan gadget yang diinginkan atau motor nggak boleh dipreteli untuk dimodif dan seterusnya, itu kemudian mereka sanggup mencelakakan orang tuanya sendiri, dan itu juga diantara kasus yang ternyata sampai kepada kami untuk ditanyakan, padahal ibaratnya itu kan kita itu ada pada sebuah lingkungan atau komunitas yang relatif terjaga kita itu. Tapi itu fenomena yang kita temukan. Saya menemukan ketika bertugas di salah satu kampus Islam di kliniknya, itu juga mahasiswa di kampus Islam itu juga menemukan fenomena seks bebas plus datangnya ketahuannya karena mengalami infeksi menular seksual ya. Padahal itu di lingkungan yang menurut kita itu sudah Islami begitu. Mungkin orang mengira itu berpendidikan, intelektual, Islami, tapi ternyata ada fenomena begitu. Oke. Nah, ketika kemudian kita mencoba memahami situasinya itu memang kayaknya jadi seperti lingkaran setan begini. Berawal dari mungkin mau diakui atau tidak, orang tua itu mengawali membangun keluarga itu juga tidak dengan ilmu yang mencukupi. Sehingga kemudian mereka di sini sesama orang dewasanya, bapak ibunya saja itu kemudian bermasalah relasinya. Mereka kemudian bisa jadi di situ sering konflik di hadapan anak terabaikan, saat itu juga renggang hubungan dengan anak, karena mereka sendiri sebagai orang tua juga masih sangat egois karena ketiadaan ilmu tadi, ketiadaan pemahaman yang benar bagaimana seharusnya membangun rumah tangga tadi, memenuhi hak setiap anggota keluarga di situ. Mereka bermasalah, mereka pun kemudian akhirnya memiliki hubungan yang bermasalah dengan anak jauh. Anak yang jauh ini tadi itu akan menjadi, kalau istilahnya Bu Eli Risman itu menjadi anak yang blas gitu ya. Blas itu yang dia itu intinya adalah anak-anak yang rentan, kesepian, butuh perhatian, dia butuh pengakuan, butuh kasih sayang. Begitu kemudian dia masuk ke dalam satu lingkungan, apakah itu dunia maya, lalu mendapatkan perhatian yang selama ini dia cari dan dia tidak dia dapatkan dari orang tuanya, maka di situ kemudian sangat mudah dia itu menjadi korban kekerasan apapun itu, kekerasan seksual ataupun apapun yang lain ya. Dia akhirnya menjadi korban dari produk-produk pornografi, porno aksi ya. Atau dia kemudian akhirnya ketika masuk dalam game online itu kan sudah disusun dengan sebuah level ya yang dipertimbangkan akan semakin membuat orang semakin lama dia bermain semakin terjerat, semakin akan bagaimana caranya membuat dia kembali lagi, dan itu sampai mengantarkan pada adiksi ya. Dan di antara
efek game online itu sampai pada dunia nyata ya. Dunia nyata itu sampai pada ada anak-anak yang mulai berprestasi sampai akhirnya dia menjadi korban sexting. Sexting itu jadi dia sampai disuruh melakukan apa namanya? Membuka aurat, melakukan tindakan-tindakan seksual yang kemudian itu sebenarnya hal yang sifatnya sangat memalukan, tapi karena dia ada pada posisi dia dipaksa karena masuk dalam game online tadi, itu kemudian sudah mulai banyak fenomena seperti itu, sexting. Itu bermasalah gitu kan, anak menjauh, jatuhlah dia pada masalah, dia kemudian mulai sekolahnya kocar-kacir, mungkin kalau dia jatuh pada seks bebas, dia pacaran mulai, kemudian ada yang kena HIV/AIDS, ada yang kena penyakit seksual yang lain, atau mulai hamil, mulai beberapa kali aborsi, mulai ya kan narkoba mungkin sudah mulai mencuri-curi, ada barang-barang yang hilang, sekolah nggak karu-karuan, amburadul ya, ini mulai bermasalah. Orang tua mendapati anaknya itu tadi seperti itu masih sama karena dia tidak kemudian memperbaiki dirinya, dia juga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Yang dia tahu bahwa anaknya bermasalah dan itu membuat dia marah, dipanggil bolak-balik ke sekolah, memalukan gitu kan ya. Dia dapati barang kok hilang, sampai kemudian ada tetangganya yang kemudian mengantarkan atau melaporkan ke RT, ke RW, sampai kemudian terkenal bahwa anaknya itu bermasalah, bolak-balik aborsi, bolak-balik mencuri barangnya orang, padahal dia itu sudah cukup diberi sangu dan seterusnya. Orang tua merespon dengan salah, dia semakin marah, semakin anak itu membuat benteng yang kuat untuk kemudian tidak malah mendengar orang tuanya, semakin benci, semakin jauh mereka. Dan kemudian mungkin beberapa malah kemudian akhirnya minggat begitu ya. Minggat ini juga tidak menyelesaikan masalah. Dia kemudian ada di antara mereka yang kemudian masuk dalam lingkaran setan yang lain, persoalan yang lain. Akhirnya dia ternyata jatuh kepada mucikari kah, atau dia kemudian diculik menjadi pengemis, pengamen, ada di jalanan, itu kemudian mereka menjadi korban dari predator seksual yang ada di jalanan dan seterusnya, menimbulkan masalah baru lagi. Jadi semakin jauh semakin bermasalah, bahkan sampai kemudian akhirnya berakhir di bui, ada di di penjara, atau bahkan dia menjadi korban yang akhirnya mengantarkan pada hilangnya nyawa. Pada keadaan seperti itu, orang tua semakin tidak ngerti apa yang dilakukan, semakin bingung, semakin tidak terkendali, semakin bermasalah, munyar terus begini, muter terus seperti ini. Nah, bagaimana kemudian cara menyelesaikan dan memutus lingkaran setan ini? Nah, tadi saya katakan bahwa di awal ini, sebelum kita bicara sudah terlanjur itu tadi, saya akan tunjukkan kondisi idealnya. Kalau kita bicara pengaturan Islam itu tidak hanya bicara tentang bagaimana kuratifnya atau penyelesaian persoalan yang sudah kadung ada. Hari ini kita biasa diajari berpola pikir, sudah terlanjur ada masalah, dan masalah itu sebenarnya dibuat bukan karena penerapan Islam, ya, karena penerapan sistem kehidupan yang sekuler yang justru menjauhkan tuntunan agama, dan kemudian menganut ide-ide kebebasan, sekulerisme itu tadi akhirnya mengantarkan pada hedonisme dan seterusnya ya. Dan ketika kemudian bermasalah, baru mereka bertanya kepada agama, kepada Islam. Padahal yang membuat ada terjadinya masalah itu tadi, itu bukan karena penerapan Islamnya, justru karena mereka lari dari Islam. Tapi ketika kemudian sudah terlanjur ada masalah, ini sebenarnya masih tetap bagus. Mereka kemudian berusaha mencari jawabannya kepada Islam, tetapi dengan cara yang seringkali agak-agak keliru, menginginkan langsung instan selesai sebagaimana maunya. Jadi kalau misalkan kadung hamil gitu ya, maunya itu solusinya itu ya ada kemudian keluar fatwa, wis gak apa-apa dinikahkan. Maunya itu begitu. Sudah kadung anak itu rusak seperti ini gitu ya, bermasalah seperti ini, maunya itu ya terus kadung anak narkoba, ya sudah, enggak apa-apa, dimaafkan, itu namanya masih anak-anak, masih fase eksplorasi, bebaskan dari penjara, berhenti, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena tidak diurut dari awalnya. Nah, kita harus tidak boleh seperti itu. Kita harus membiasakan bahwa menyelesaikan persoalan itu berawal dari kita urut dulu, sampai kita pahami duduk masalahnya, akar masalahnya, sehingga kemudian kita bisa ketahui solusinya itu mulai dari preventifnya, bagaimana supaya masalah itu tidak muncul, sampai seandainya kemudian lapis-lapis itu sudah terlewati, ternyata masih muncul masalah, di situ pun memang ada solusi yang sifatnya kuratif. Bahwa anak itu tidak mendadak jauh relasinya dari orang tuanya, dan kemudian tidak mendadak dia bermasalah. Anak itu kan berawal dari dia bayi dulu tuh. Nggak mungkin kemudian
lahir itu langsung punya masalah, langsung bermasalah yang menjengkelkan orang tua, itu tidak ada. Meskipun saya pernah mendapati ada ya di Facebook itu sebuah status gitu ya, apa namanya, ketika ada seorang yang konsultasi itu, dia mengatakan pada waktu anaknya bayi, itu ternyata narasi kalimat si penanya ini, orang tua itu mengatakan anak saya itu sangat menjengkelkan, bayi loh padahal ini, menjengkelkan. Dia itu sering membuat apa, terbangun tengah malam, nangisan, itu tuh ternyata bagi sebagian orang ternyata bisa jadi bayi yang nggak punya salah itu tuh memang benar-benar masalah gitu ya, ternyata ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya itu kan bukan masalah, itu bukan masalah, itu sebenarnya adalah nangisnya dia karena ada kebutuhan yang menjadi kebutuhan fisiknya kah, ataukah terkait dengan keamanannya kah, ataukah terkait dengan emosinya kah, kemudian itu membutuhkan pemenuhan ya. Dan itu sebenarnya memang fitrahnya, bukan masalah gitu loh. Tapi ada ternyata orang-orang tertentu ketika tidak tahu, tidak bisa meletakkan dengan tepat, itu ternyata bahkan bayi pun itu dianggap sebagai seseorang yang sudah sejak lahirnya itu bermasalah. Jadi kalimat itu begitu. Sejak dia itu lahir itu sudah sangat merepotkan dan membawa masalah bagi kami. Begitu. Itu saya membaca itu, oh, luar biasa ini. Nah, saya ingin mengawalinya dengan menyampaikan dulu ini periodisasi bonding orang tua anak dan strategi kita untuk mengikat hati anak. Yang pertama, kalau kita bicara hubungan antara orang tua dengan anak, dari dia belum ada sampai kemudian dia nanti itu lepas dari orang tua, tidak merasa atau tidak lagi merasa butuh dan merasa mampu untuk lepas hidup mandiri dari orang tua, itu tidak akan pernah keluar dari beberapa masa-masa ini. Ini kalau pakai periodisasi fase pendidikan ala Ali bin Abi Thalib, itu adalah pakai per 7 tahun ya, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Kalau pakai 7 tahun pertama, kedua, ketiga ala Ali bin Abi Thalib, itu kan dikatakan bahwa 7 tahun pertama didiklah anakmu dengan perlakuan layaknya seorang raja. 7 tahun kedua, didiklah anakmu dan perlakukan dia layaknya seorang tawanan. Lalu yang ketiga, 7 tahun ketiga, didiklah anakmu layaknya seorang wazir, orang kepercayaan, teman dekat, gitu ya. Nah, ini juga kemudian kalau kita plotkan masa periodisasi ini dengan fase tumbuh kembang anak, maka kita akan menemukan yang pertama adalah usia dini. 7 tahun pertama itu ya relatif kita bisa bilang itu adalah usia dini. Ini adalah masa di mana para orang tua itu memiliki privilege, memiliki keutamaan di atas pihak manapun. Terutama ibu misalkan. Ibu itu bahkan sebelum orang lain itu bisa menyentuh anaknya, merasakan kehadiran anaknya, dia kan membawanya di kandungannya. Detak jantungnya, ketenangan dia menghadapi situasi apapun, ridho atau tidak ridho, panik ataukah kemudian tenang, ikhlas ataukah kemudian dia itu galau, itu di situ semua sudah berinteraksi dengan sang anak. Jadi proses pendidikan dan proses mempengaruhi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak pada saat itu sudah mulai jalan. Dan pada saat itu tentu saja dia ada di dalam tubuhnya ibunya, bagian dari tubuh ibunya, ya pasti otomatis dia ya nggak mungkin hidup di luar ibunya. Dia memang membutuhkan ibu yang betul-betul. Kalau sang ibu tidak menjaga sang anak tadi itu dengan kehamilan tadi itu dengan hati-hati, memenuhi apa menjadi hak-haknya, tidak akan selamat itu. Dan disitulah kemudian kita mendapati penjelasan bahwa pada masa itu wajib bagi sang bapak untuk memastikan sang ibu ini itu mendapatkan apa yang dia butuhkan, apakah itu gizinya, kebutuhan-kebutuhan akan perhatian, aspek emosi, psikologi dan seterusnya. Ketika kemudian dia dilahirkan pun, berarti ada di situ ada masa kehamilan, masa kelahiran, lalu ada masa persusuan. Ditetapkan dalam Islam itu ada sampai pada 2 tahun. Itu pun adalah juga masih masa-masa eksklusif terutama bagi ibunya itu untuk menjadi orang yang paling berpengaruh dan paling dibutuhkan oleh sang anak.
alaminya mestinya sang anak itu attachment-nya, perlekatannya dengan ibunya dan juga ayahnya itu sangat kuat. Karena pada waktu dia di dalam kehamilan, suara yang sering dia dengar itu pasti adalah suara ibu dan ayahnya. Doa-doa yang kemudian dilangitkan secara secara keras terdengar oleh anak. Ketenangan ibu ketika menyaksikan sang bapak itu dengan kegembiraan, kebahagiaan menjaga kehamilannya, itu pun juga berpengaruh pada anak. Maka dia juga secara otomatis ketika lahir sebenarnya memiliki modal untuk pasti dekat dengan bapak dan ibunya. Sampai pada 7 tahun itu relatif ya, usia dini ini relatif anak itu akan secara alami itu akan ngintil kemana saja orang tua ini. Bahkan mungkin kalau bagi ibu-ibu ya, kita yang punya anak antara usia ini sampai kita asal mulai sama-sama satu ruangan, kita bergerak ke ruangan yang lain kan anak itu ikut. Kita ke kamar mandi dia kalau bisa kalau boleh itu ikut masuk, kalau nggak boleh pintunya jangan ditutup rapat. Kalau perlu kakinya ikut dimasuk-masukkan untuk kemudian menunjukkan bahwa dia masih terkoneksi dengan kita yang ada di balik pintu kamar mandi. Sampai seperti itu kan. Dan itu satu sisi kayaknya menjengkelkan. Pada sisi yang lain sebenarnya itu sebuah bukti bahwa pada saat itu anak itu memang didesain oleh Allah, dia punya situasi secara alami pasti dekat, pasti butuh, pasti ingin dengan orang tuanya, pasti menginginkan dipeluk, dicium, pasti begitu. Sehingga kalau kemudian ini itu lewat, ada yang terlewat di situ, ada kebutuhan yang kemudian akan terlewatkan, terabaikan, tidak terpenuhi, dan itu akan berpengaruh. Nah berikutnya anak itu mulai usia memayis. Kalau kita bicara periode pendidikan itu usia 7 tahun, ulama mengatakan itu mulai ada yang memayis, tapi masing-masing anak juga akan ada berbeda ya. Di sini mulai ada situasi di mana dia mulai mengerti percakapan, bisa membedakan perlakuan baik dan buruk, dia sudah mulai siap untuk belajar dengan sebuah situasi yang lebih formal. Ini adalah biasanya masa-masa di mana anak mulai masuk sekolah SD, gitu ya. Mulai ada aktivitas-aktivitas mengenal sekolah, PR, kewajiban-kewajiban, ada guru baru selain orang tuanya, ada teman-teman yang di situ kemudian dia mendapatkan kesenangan yang berbeda dari yang sebelumnya diberikan oleh orang tuanya, ada keasikan bermain, kejar-kejar dan seterusnya. Dia mulai kenal di situ. Termasuk kemudian dia juga mulai mengenal itu ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru ya, hal-hal yang dia serap baru dari lingkungan yang dia kenal tadi. Dia belajar dari bagaimana sih kehidupan temannya, hubungannya dia dan orang tuanya teman itu seperti apa gambarannya. Oh kayaknya orangnya kok sabar ya, kok orang tuamu kok kejam ya. Itu kadang-kadang begitu tuh mereka tuh juga saling berbicara tentang membandingkan masing-masing orang tua gitu ya. Nah, anak saya pernah bilang, Mi, katanya temanku loh, kalau aku itu dilarang main itu, mereka bilang, Umi itu kok kejam ya gitu ya. Terus kemudian sehingga anak ini kemudian memberikan pembelaan. Bukan kejam, memang waktunya sudah masuk. Kalau sudah azan itu berarti mau maghrib itu sudah tidak bermain di luar, harus pulang dan seterusnya. Itu dia mulai tapi disitulah kemudian anak itu memang mulai membanding-bandingkan gitu ya. Membandingkan perlakuan orang tuanya dan orang tua lain, mulai bersikap kritis. Kalau ibunya, kok kenapa saya dilarang? Kenapa teman-teman itu boleh malam-malam lari-larian? Kenapa kok saya enggak? Dia mulai, apakah ini menunjukkan bahwa berarti orang tua saya itu lebih kejam daripada orang tuanya teman saya? Dia mulai kemudian bertanya. Mungkin kalau kemudian dia tidak setuju, dia mulai membantah. Nah, di situ kemudian ketika ini pun kemudian tidak terpenuhi, pertanyaannya tidak terjawab, keingintahuannya diabaikan, kegalauannya, kerisauannya juga tidak kemudian terpuaskan, begitu ya. Mulai kemudian dia membuat ada rasa sakit hati, mungkin ada kecewa, dia mulai mengenal itu. Dan kemudian mulai menjaga jarak dengan orang tuanya. Ketika kemudian berikutnya, tiba masa berikutnya, ini sebenarnya adalah masa di mana anak itu sudah 7 tahun ketiga, itu batasan akhir sebelum mukallaf itu kan 15 tahun. Seharusnya pada masa ini idealnya kalau dalam Islam itu dia sudah terbangun profil syahsia Islam, kepribadian Islamnya. Ibaratnya sebuah bangunan atau gedung itu sudah tegak, sudah berdiri ya. Tinggal persoalan menghebatkan, membaguskan, mengindahkan. Jadi dia mulai bicara membangun profil kepemimpinan keluar. Maka pada masa ini memang sebenarnya dia adalah anak-anak ada pada usia di mana memang seharusnya mulai keluar dia itu. Nggak boleh malah di rumah tok itu.
dekem di kamarnya atau dengan gadget, tidak boleh. Seharusnya dia itu memang kemudian bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih besar lagi, mulai kemudian dia memimpin teman-temannya di apakah itu di sekolah, dia mulai kenal organisasi siswa, kalau kemudian di kampung dia mungkin sudah mulai mengenal di masjid ada remaja masjid, atau di kampung ada karang taruna dan seterusnya. Di situ dia mulai membangun profil kepemimpinannya memang. Sampai kepada dia mungkin sudah kuliah, dia mulai kemudian ada idealisme yang kemudian berusaha dia wujudkan. Dia bangun profil kepemimpinan yang itu mengarah kepada sebuah upaya membangun kepemimpinan lebih luas. Tentu saja keluar dari rumahnya, membangun kepemimpinan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk atas orang lain. Itu dia mulai rintis di situ. Justru hari ini yang kemudian kita temukan ini kebalik semua ini ya. Karena ketika masa istimewa, masa intim, usia dini itu sebenarnya itu punyanya, haknya orang tua, dia punya peluang sangat besar untuk kemudian dekat dengan anaknya. Justru dia serahkan kepada orang, dia tidak dekat, dia tidak penuhi. Ketika kemudian anak itu sudah waktu yang mestinya dilepas di sini, usia setelah mukallaf, masa bersosialisasi, masa membangun profil kepemimpinan. Karena khawatir di luar itu nanti, waduh ada banyak LGBT, ada narkoba, ada free, anak itu ditarik, dijaga, nggak boleh keluar. Kebalik semuanya. Ini karena ada sebuah fase yang terlewat, akhirnya kemudian mau dia bayar dengan di sini. Di masa nomor 3 ini dia berusaha maunya orang tua itu dekat-dekat, tapi anak sudah nggak mau. Pelukan, ciuman itu sudah agak-agak memalukan, apalagi kalau anak laki-laki di tempat umum sudah gandengan saja sudah agak-agak malu di sini. Nah, sampai kemudian setelahnya ini mestinya anak itu sudah mandiri, dia sudah memiliki kemampuan juga kepercayaan diri untuk hidup terlepas dari orang tua, bahkan kemudian dia mulai membangun negaranya sendiri dalam tanda kutip ya, kerajaannya sendiri begitu. Dia memimpin dirinya dan mengambil kepemimpinan atau tanggung jawab baru. Ya, ini di sini. Nah, lalu kalau kemudian memang masanya itu adalah seperti ini periodisasinya, apa yang kemudian harus kita lakukan? Mestinya pada waktu masa intim, masa membutuhkan pelayanan, di sini ada masa kehamilan, kelahiran, persusuan dan hadonah. Hadonahnya ini di sini ini masih membutuhkan adanya pelayanan. Anak pipis itu butuh diganti pampersnya, butuh dicawiin, mandi masih butuh dimandi, makan masih disuapin. Ini masa pengasuhan yang bahasa fikihnya itu hadonah. Maka prinsipnya kalau kemudian mau tidak lepas masa intim ini dan kemudian memang terjadi benar-benar menjadi bonding yang kuat, itu sempurnakan dan penuhi semua hak dan pelayanan yang dibutuhkan anak pada masa ini, baik itu di masa kehamilannya, di kelahirannya, di persusuannya, pengasuhan atau hadonahnya. Persusuan ini misalkan ya memang perintahnya itu memberi air susu, menyusui, bukan memberi air susu ya, artinya memberikan air susu perah dengan memberikan ASI langsung itu memang berbeda. Kalau para ibunda, para ulama, para tokoh-tokoh besar itu ketika dia mengangkat anaknya untuk menyusui itu kan dengan sebuah doa, dengan sebuah niat. Semoga dengan air susu yang dia berikan, di situ dialirkan doa. Anak ini semakin kuat, tulang-tulangnya semakin kuat, badannya semakin kokoh, otaknya semakin berkembang dengan sempurna, dia akhirnya menjadi orang yang begini, di masa datang dia akan begini. Tidak, niat itu tidak nangis, minta nenen, tak neneni biandang tidur, tidak begitu. Karena itu juga akan menjadi sebuah pengaruh ya. Ditungani, wis ndang turu pokoknya dinenen ndang turu gitu ya. Itu akan menjadi generasi yang sithik-sithik turu, sithik-sithik bubuk ya. Kalau ini para generasi cemerlang dalam masa kejayaan Islam itu memberi contoh itu begitu. Bahkan ketika ngasih ASI itu dengan menyengaja niat. Kemudian di dalamnya sepanjang memberi ASI itu sambil menjalin bonding itu kan dilihat wajahnya, sampaikan doa, ataukah kemudian melantunkan tilawah, ataukah kemudian menyampaikan doa, itu sengaja dialirkan, dijalin hubungan yang tidak hanya ASI-nya secara biologi itu turun, makanan itu masuk ke dalam lambung anak, tetapi juga di situ perhatian penuh, doa, harapan dilangitkan nyambung lagi kepada sang anak. Ini adalah masa di mana ada masa pengenalan, stimulasi, penguatan akal, emosi dan fisik. Anak baru mengenal ini rasa sedih, ini rasa gembira, ini sakit, ini lapar, itu kan semua itu di sini.
Maka kalau mau dekat itu di sini nih ayah ibu terlibat semuanya, hadir baik fisik maupun non fisiknya. Jadi dia ya bapak itu juga memang ya terlibat, ikut gendong, merasakan apa namanya, anak itu merasakan sentuhan bapaknya digendong itu menyenangkan, terlihat tinggi, kemudian bisa lihat apa-apa yang lebih di bawahnya itu menyenangkan, itu menjadi pengalaman yang akan terekam erat itu, akan menjadi bonding tersendiri. Bahwa kemudian anak itu ketika kemudian dia wah ada merasakan sakit, oh ternyata kita lihat kita memberikan respon, oh digigit semut, jangan ngerti, oh ini adalah gigitan semut. Belajarnya dia tadi itu mengenali, oh ini emosi begini, oh ini tangan saya atau yang digigit, oh ini kaki saya, itu semuanya ketika kemudian itu dia dapatkan seharusnya dari kedua orang tuanya sebagai guru pertama dan utama mereka, maka ini otomatis akan terjalin sebuah bonding yang bagus. Lalu berikutnya, nah di sini ketika sudah mulai masuk dalam masa menawar dalam kedisiplinan, anak ini mulai banyak tuntutan. Kalau kita kan mulai harus mengajarkan syariah ini apa adanya. Kalau pada waktu usia dini itu sholat itu nggak pakai bacaan ya nggak apa-apa gitu ya. Subuh itu pokoknya bangun tidur itu subuh jam 8 bangun ya nggak apa-apa, subuh saat ngadeke pertama kali kita berikan sajadah, nanti dia berdiri mungkin 1 rakaat selesai lari-lari juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 7 tahun ini kan mulai diajari apa adanya sebagaimana syariah menerangkan. Maka itu dikatakan sebagai ditawan dalam kedisiplinan. Situasinya itu memang akan terasa berat. Maka di situ orang tua itu harus mengenali bahwa ada modal-modal yang kemudian harus kita ngerti dan kemudian kita manfaatkan. Pada usia ini anak sudah mumayyiz, akalnya sudah mulai jalan. Maka tidak boleh hanya semata-mata ketika mau mempengaruhi perilaku anak itu hanya dengan pendekatan yang sifatnya naluriah atau emosi saja. Nanti kalau kamu nggak melakukan ini, ibu nggak suka, ibu benci, nggak boleh sekedar begitu. Tapi di situ harus juga mulai dibangun pemahamannya. Kenapa kok kemudian saya nggak boleh melakukan ini? Kenapa kok saya harus sholat? Kenapa kita itu harus selalu sholat gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan kenapa itu adalah bagian dari indikator bahwa akalnya mulai jalan dan itu harus dipenuhi. Maka harus memenangkan hati, emosi dan akal anak. Di sini nggak lagi hadona, tapi kafalah. Kafalah itu adalah pengasuhan sifatnya umum. Tidak harus dilayani. Anak sudah mulai bisa mandi sendiri, pipis cawik sendiri, makan sendiri. Tapi dia kalau dibiarkan tanpa tuntunan, tanpa peringatan, mungkin dia lupa. Seneng main sampai lupa dia itu waktunya istirahat, lupa makan, lupa pipis gitu ya. Nah, di situ mungkin bentuknya adalah enak waktunya tidur, oh enak waktunya belajar, waktu yang kerjakan PR, waktunya mandi gitu ya, waktunya makan. Nah ini bentuk pengasuhan tapi kafalah, bukan lagi hadona. Tidak banyak pelayanan karena dia sudah mulai bisa mandiri, tetapi dia belum bisa dilepas. Nah di sini juga harus dipenuhi itu tadi. Kalau kemudian orang tua bahkan ngasih peringatan saja itu loh, nggak lewat gitu ya. Badin Jarno ya, bahwa itu main sampai berjam-jam dibiarkan saja karena menganggap anak wis gede, ya salah gitu. Di sini masih ada hak kafalah di situ. Dan ingat di sini adalah fase menuju mukallaf. Mukallaf itu kita wajib sebelum mukallaf terjadi anak harus terbentuk kepribadian Islam ya. Pola pikirnya, pola sikap harus sudah terbentuk. Nanti ibu-ibu yang belum pernah memahami apa yang dimaksud dengan kepribadian Islam, pola pikir Islami, pola sikap Islami, silakan cari di channel YouTube saya untuk memahami itu, membentuk kepribadian Islam. Termasuk di sini adalah menguasai life skill. Anak mulai diajari kan yang bikin minum sendiri, bikin ceplok telur atau mungkin apa yang sifatnya sederhana, mulai dilatih mandiri ya. Memasukkan piring kotor ke sini, memasukkan baju kotornya di sini. Kalau mulai bisa diminta tolong untuk melakukan nyirami bunga atau apa, itu mulai dibiasakan situ. Semua proses kita itu sebenarnya sudah membesarkan dia, mengajar dia untuk pinter. Ketika itu sentuhan yang kita sendiri yang melakukan, gitu ya, maka itu akan membentuk kedekatan. Termasuk adalah di sini ada banyak golden moment. Golden moment itu adalah paling tidak 2. Masa ketika anak itu merasa sedih, sakit, butuh bantuan, butuh solusi, butuh ada orang mendengar, butuh sandaran, atau masa ketika dia itu unjuk prestasi, dia melakukan sebuah kebaikan, kehebatan, dia itu ingin orang tuanya juga lihat, ingin diakui eksistensinya, ingin mendapatkan penghargaan, pujian atau apresiasi. Hadirlah dalam 2 momen itu. Karena itu kalau dipandang dari sisi pemahaman terhadap gelombang otak anak itu ya. Yang masuk nggak hanya anak sih, orang manusia.
akan masuk ke dalam alam bawah sadar itu yang langsung masuk itu adalah ketika ada pada masa-masa ekstrim itu ekstrim bahagia atau ekstrim menderita itu melekat akhirnya menjadi memori yang panjang ya. Karena dia masuknya itu dengan masuk melalui momen bahagia atau momen sedih, maka di situ juga pada masa ini itu jangan sampai lepas, jangan sampai lewat. Kalau itu kemudian kita sempurnakan, mestinya kemudian semakin kuat. Nah, setelah kemudian anak itu semakin dia besar kan proses, karena di sini ada proses pembentukan kepribadian Islam, di situ kan ada install mafhum, install sakofah, ya kan? Kita melakukan banyak pemberian pemahaman-pemahaman yang dia harus punyai supaya kemudian dia punya pola pikir Islami yang mempengaruhi kecenderungan amalnya, supaya dia punya pola sikap Islami, dia mulai mandiri. Maka di situ memang akan terasa anak ini semakin lama kontrol perilakunya itu bukan pada omelan ibunya atau bapaknya atau perintah enggak, tapi karena pemahaman yang dia punya mulai diambil alih pemahamannya tadi. Dia juga mulai bisa mendudukkan emosi dengan tepat. Kalaupun kemudian di sini mulai diperkenalkan yang namanya sanksi fisik, kan boleh itu. Setelah 10 tahun kan boleh ada diperkenalkan sanksi fisik, anak tidak sholat boleh itu dipukul dengan berbagai syarat begini. Dia bisa meletakkan ibu saya ini atau bapak saya ini bukan benci saya, tetapi ada ketidaktepatan perilaku saya. Yang itu saya kenali, saya pahami karena saya sudah punya pemahamannya. Ini sudah mulai ngerti dia. Nah, sehingga pada waktu masa ketika ini memang pada saat itu harusnya kita lepas, harusnya sudah mulai kita melepasnya, mondok kah, kuliah luar kota kah, atau bahkan kemudian kalau memang kita benar-benar bisa memastikan aman kepribadiannya, kita sekolahkan ke luar negeri yang jauh pun itu juga kita akan merasa tenang begitu masa ketiga ini. Nah, ketika kemudian ketiga itu tadi sudah mungkin LDR-an, ada bahasan tersendiri tentang ini ya, bagaimana menjadi orang tua berpengaruh itu kan ada sendiri. Saya membahas tentang kemarin fatherless itu ya, ada tentang LDR ini. Di situ ada, contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Nah, di situ nggak terputus bonding itu, tetap anak itu tetap akan satu saat dia menemukan masalah, karena di fase-fase sebelumnya itu dia terbiasa mendengar ada banyak nasihat yang disampaikan. Seperti kisahnya Yusuf, ketika dia hampir jatuh kepada zina, karena bonding dengan bapaknya, meskipun berpisah sejak kecil, itu kuat ya, bondingnya kuat. Nasihat itu biasa dia dengar dari bapaknya. Dia melihat burhana Robbi itu dalam bentuk hadirnya bapaknya, bayangan bapaknya, memberi nasihat, Yusuf, apa kamu akan lakukan perbuatan keji itu? Seperti itu. Mungkin anak kita jauh di luar kota, ketika kemudian dia mau melakukan keharaman begini, dia malas sholat, dia ingat, Masya Allah, harapan ibu saya, harapan bapak saya, mereka itu begini. Dia ingat, dia hadirkan. Padahal fisiknya bapaknya nggak ada. Mungkin bahkan ekstrimnya mungkin orang tuanya sudah nggak ada, meninggal gitu. Itu pun akan tetap ada di sini, terbangun bondingnya. Begitu. Nah, tapi kalau kemudian sudah kadung terlanjur terjadi, kadung jauh, kadung nggak kita sempurnakan itu tadi fase-fasenya, nggak kita manfaatkan apa yang sudah kemudian menjadi modal yang harusnya kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama itu berhenti dulu dalam arti ambil kesempatan untuk introspeksi, kenali, pahami kenapa ya kok sampai terjadi seperti ini, kenapa kemarin itu kalau saya itu bicara dengan anak saya itu mesti jadi gegeran. Kenapa kok dia seperti benci pada saya, benci pada ibunya, benci pada keluarga ini, nggak kerasan di rumah ini. Coba dicari, akan kemudian ketahuilah. Oh iya, ternyata karena kemarin itu saya salah melakukan perlakuan padanya, nggak sesuai dengan periodisasi tumbuh kembangnya. Anak umur 2 tahun, 3 tahun, dia kepreset, dia jatuh, dia menjatuhkan sesuatu, kita cetoti, kita apa. Padahal ternyata ketika kita itu belajar, kita tahu salah, enggak boleh ada begitu. Tidak dikenal yang namanya sanksi sebelum anak umur 7 tahun. Tidak dikenal sanksi fisik sebelum 10 tahun. Itu enggak ngerti itu tadi. Seharusnya kemudian enggak mengenalkan neraka dulu sebelum mengenalkan surga, enggak mengenalkan perang dulu sebelum mengenalkan kebaikan-kebaikan, kan begitu kan ya. Pendekatan itu kan berasal dari akidah ke syariah, mengenal Allah sebelum bicara perintah dan larangan Allah, menjelaskan hal itu dengan pendekatan konkret sebelum abstrak, mengenalkan reward sebelum punishment, mengenalkan surga sebelum neraka, dan seterusnya, mengenalkan yang baik sebelum mengenalkan jahat. Anak itu nggak ngerti jahat gitu, belum ngerti. Baik dulu sampaikan, baru nanti akan dia fasenya dia setelah ngerti yang baik itu apa, dia baru kemudian dikenalkan dengan jahat. Nah ini, oh ternyata karena saya tidak
tidak mengilmuinya. Ya ilmu agamanya, ya ilmu tumbuh kembangnya, ya ilmu tentang pendidikan pengasuhan anaknya, dan seterusnya sampai pada tataran hari ini saya itu bahkan blank. Anak-anak itu apa yang dia lihat, gimana sih kemudian teknologi ini berjalan, dia nggak ngerti sama sekali. Bisa jadi karena itu. Sampai orang tua yang tadinya anaknya itu sangat berprestasi, dia soleh gitu, dan ternyata mulai sering menutup pintu kamarnya, amburadul, dia seperti tertekan gitu ya. Ternyata menjadi korban sexting itu, yang dia akhirnya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi melalui dunia maya ya. Jadi dia disuruh telanjang, disuruh videokan begini karena ada konsekuensinya, kalau enggak begitu nanti akan begini. Bahkan saya pada ancaman pembunuhan dan seterusnya, itu ibunya nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahwa itu terkoneksi dengan game online, itu dia nggak ngerti. Nah, kemudian mungkin bahwa ternyata ya memang saya nggak bisa jadi contoh ya. Saya minta anak saya jadi soleh, saya nggak soleh. Saya minta anak saya sholat, saya nggak pernah sholat. Akhirnya kalimat saya juga keluar binatang-binatang. Masa bangunin anak untuk sholat itu dengan ditendang gitu ya? Kenapa kalau tidak dengan dipijiti gitu? Kalau kemudian dia itu kemudian melakukan kesalahan, keluar semua keburukan-keburukan yang itu menjadi label yang kita sendiri yang melabelinya. Padahal labeling itu adalah salah satu strategi untuk membantu profil. Kalau kita labeling anak kita dengan soleh, pinter, anak santun, ngomongnya bagus, itu kan dia akan pada masa usia dini itu seperti dibuatkan profilnya. Oh, saya itu begitu ya. Oh, saya itu memang anak yang soleh ya. Saya itu ngomongnya itu bagus ya. Itu kan gara-gara labeling. Itu di antara strategi memang profiling anak itu dengan cara labeling. Lalu bisa jadi karena kesalahan yang tidak disengaja, bisa jadi juga karena keterpaksaan. Ada yang nggak ngerawat anak karena situasi ekonomi, karena dia single parent, karena dan seterusnya. Tapi ada juga yang karena kesengajaan. Nah, ini masing-masing akan berbeda-beda. Setelah kita tahu itu ya, yang jelas ini kan itu memang ada kesalahan saya. Baik karena faktor nggak ada ilmunya atau sampai kemarin itu karena saya sengaja saya itu jengkel gitu ya. Karena dulu pernah ada pengalaman begini oleh orang tua, dia balaskan kepada anaknya, tapi sekarang saya menyesali, saya tahu ini salah. Bagaimana? Tapi saya itu agak-agak ragu apakah masih ada kesempatan. Yang pertama, pahami bahwa melakukan kesalahan, siapapun manusia yang melakukan kesalahan itu manusiawi. Bahwa setiap Bani Adam itu memang tempatnya berbuat salah. Hanya kalau Rasul mengatakan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ketika dia bersalah dia kemudian segera bertaubat. Jadi itu supaya mental kita naik, jangan down dulu. Apalagi kemudian ditambah dengan yang kedua. Sebesar apapun dosa yang kita, tapi saya kan salah saya banyak sekali sampai anak saya sudah terlanjur zina, kadang begini. Dosa kita mungkin besar, tetapi pengampunan Allah jauh lebih besar. Asalkan kemudian kita taubatan nasuha, maka di situ nanti ada banyak yang dijanjikan oleh Allah, termasuk diantaranya adalah kita diampuni seperti orang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, yakin akan ampunan Allah. Karena Allah sendiri itu memang menjanjikan, asalkan kita itu mau bertaubat, kita bersuci, berwudu, lalu sholat taubat, lalu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Nanti dalil-dalilnya dibaca sendiri ya, supaya tidak lama. Bahkan ini Allah seru, orang-orang yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, padahal di ayat yang lain itu, di antara perbuatan keji itu, di antaranya adalah zina, melakukan pembunuhan. Itu ternyata Allah menjanjikan mereka yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri, lalu kemudian mereka ingat Allah, lalu dia mohon ampun, taubat di sini, maka Allah yang akan mengampuninya. Memangnya siapa yang kemudian bisa mengampuni kalau bukan Allah? Allah yang akan mengampuni. Jadi jangan ragu-ragu, yakin ampunan Allah itu selalu ada. Yang berikutnya baru kita kemudian taubat. Kan diberitakan kalau salah itu tidak ada jalan lain. Taubat itu terdiri dari apa? Pertama, ngaku dulu, memang mengaku kita melakukan kesalahan. Yang berikutnya, berhenti seketika dari melakukan kemaksiatan itu. Kalau kemudian kita kemarin itu salahnya itu adalah tidak mendidik anak-anak itu dengan memberikan modal pelajaran agama, berarti harus segera dihentikan itu. Kalau kemarin itu membiarkan dan mengira bahwa kalau anak saya itu punya
stok pacar, yang kemudian saya bisa pilih mana yang paling keren untuk jadi mantu, ya. Meskipun kemudian di situ itu kemudian ada seks bebas dan dia merasa bangga sebagai sebuah prestasi anaknya. Taubat itu berarti berhenti seketika dari merasa bangga, merasa membolehkan anaknya, memberikan izin anaknya untuk melakukan itu. Harus berhenti seketika. Lalu yang ketiga, menyesal ini berarti termasuk di dalamnya adalah dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keempat, mengembalikan hak Adam yang dilanggar. Berarti di sini kalau ada hak anak yang kemudian di situ terlewatkan, dipenuhi, maka harus dipenuhi. Nah, ini kalau kemudian kita taubatan nasuha, Allah menjanjikan taubat kita itu bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa yang kita taubati tadi. Kalau memang Allah mengampuni. Lalu yang kedua, kejelekan-kejelekan yang sudah terlanjur terjadi itu bagaimana? Kalau memang engkau taubatan nasuha, kita taubatan nasuha, akan Allah balik itu dengan datangkan kebaikan. Lalu yang ketiga, Allah akan bawa kita itu kepada keberuntungan. Karena mendekat kepada Allah, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Allah itu akan mengantarkan kepada keberuntungan tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat. Dan yang berikutnya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki, yaitu surga dan terhalang dari neraka, membersihkan hati, menghapuskan dosa dan membuat ridho Allah. Nah, yang berikutnya harus dilakukan karena di antara sebab terbesar banyaknya orang tua melakukan kesalahan itu karena dia tidak mengenali modal Islamnya, maka pelajari Islam sebagai jalan hidup. Di dalam Islam itu ada hudan, ada petunjuk. Dia yang akan kemudian membuat kita itu bisa berjalan itu tidak dengan meraba-raba, bingung. Saja nih, kalau istri saya itu begini, itu tuh saya itu harus apa sih gitu. Kalau anak saya itu begini, saya itu harus bagaimana? Kalau kita itu punya ilmunya, maka kita akan tahu. Kita akan tahu, ilmu itu akan mengerem kita untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun kemudian suatu saat kita tuh hilaf, ilmu itu tadi pun juga akan kemudian mengingatkan kita, lebih mudah untuk mengembalikan kita kepada kebenaran. Tapi kalau tidak pernah ada dalam memori kita, dalam informasi yang kita punya, ilmu atau sakofa pemahaman tentang agama ini, susah. Mau kita cari kemana-mana juga susah gitu. Diingat-ingat gitu ya. Nggak pernah kita install dengan sakofa Islam, kita nggak akan bisa ketemu. Dan ingat bahwa Islam itu Rasul mengatakan bahwa pemberian terbaik orang tua kepada anak itu bukan disiapkan warisan, disiapkan asuransi yang sudah komplit pendidikan ini, bukan itu. Karena belum tentu itu nanti akan sampai pada anaknya. Tetapi pemberian terbaik itu adalah pendidikan yang baik. Yang dimaksud dengan adab hasan ini adalah pendidikan terhadap agama ini sendiri. Bahkan Rasul juga mengatakan kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, pasti dia akan antarkan dia untuk mengerti agama ini. Mayuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia kepada urusan agama ini. Maka harus ada alokasi jadwal khusus di keluarga itu. Bapak, ibu, anak ngaji Islam, tidak hanya membaca huruf-hurufnya, tetapi juga mengkaji hukum-hukumnya, karena itu adalah solusi. Yang berikutnya, tidak sebatas kepada memahami sakofa Islam, hukum-hukum fikih, solusi-solusi Islam, tetapi juga kemudian pelajari ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua. Di dalam Islam dikatakan kita diperintahkan memberikan kepada anak kita itu makanan yang halal dan bergizi. Nah, bergizi itu seperti apa? Butuh tambahan ilmu sesuai tumbuh kembangnya. Kalau anak itu usia sampai 6 bulan, makanan apa yang paling baik untuk dia? Masa kalau setelah hanya ASI saja, lalu dikasih pendamping itu yang seperti apa pisang yang diudah ataukah apa begitu, itu butuh ilmu yang lain. Maka penuhi juga kebutuhan akan ilmu ini, belajar hari ini sangat mudah kita menemukan majelis-majelis ilmu. Nah, yang berikutnya, setelah mengilmui, jadilah orang pertama yang mengamalkan ilmu itu. Jadilah teladan kebaikan, jadilah orang tua solih. Ya. Karena ini kunci, orang tua solih ini, ya, kita mensolihkan diri kita sendiri, itu akan dijanjikan oleh Allah, akan mensolihkan anak kita, akan membaikkan anak kita, dan itu akan menjadi bahkan warisan. Artinya kalau kita tuh orang tua solih, kita siapkan anak kita jadi anak yang solih, kita meninggal pun, itu akan menjadi warisan. Namanya warisan itu kalau orang tua sudah tidak ada. Kalau masih ada namanya pemberian. Makanya
Pemberian terbaik tadi pendidikan. Tapi kalau warisan terbaik itu adalah kesolihan orang tua dan kita mendidik anak kita menjadi anak yang solih. Kenapa begitu? Karena kesolihan itulah yang akan membuat Allah sendiri yang akan menjadi wali mereka. Ini dalilnya. Inna waliyallah alladzi nazzalal kitab. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia adalah walinya orang-orang solih. Ketika membahas ini ada kisah yang diceritakan kalau di tafsir Ibnu Katsir itu adalah kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan juga kemudian ada kisah ini yang Musa dan Khidir dengan 2 orang anak yatim yang rumahnya yang mau roboh lalu ditegakkan temboknya oleh Nabi Musa dan Khidir ya, karena di situ ada harta yang Allah kehendaki tersimpan hingga mereka dewasa. Dikatakan di situ di tafsirnya itu kenapa kok sampai Allah mengirimkan Nabi Musa dan Nabi Khidir kepada 2 orang anak yatim itu sampai membangunkan kembali rumahnya itu? Karena kesolehan orang tuanya. Yang disebut orang tuanya di situ itu ternyata 7 turunan ke atas, bukan orang tuanya langsung. Itu berpengaruh sampai ke generasi-generasi kita yang anak cucu keturunan kita di bawah kita. Termasuk juga di sini adalah kisahnya Umar bin Abdul Aziz ya. Ini beliau meninggalkan 11 orang anak, sangat minim meninggalkan warisan berupa uang, berbeda dengan khalifah yang satunya yang sama juga meninggalkan 11 anak. Tapi pada waktu kemudian dia diminta oleh pegawainya, kamu sebutkanlah meninggalkan berapa, dibagi berapa anak-anakmu itu. Insya Allah rakyat tidak akan ada yang keberatan, karena dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun memang Umar bin Abdul Aziz itu sampai membuat sejahtera seluruh warga negara di daulah khilafah yang dipimpin oleh beliau pada saat itu. Tapi beliau kemudian mengatakan, saya meninggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka anak yang solih, orang yang solih, Allah sendiri yang langsung jadi walinya. Allah yang akan menjaganya. Namanya wali itu penjaga, memenuhi kebutuhannya, menjaga dari bahaya, memberi rizki, ya, memelihara, itu wali, itu begitu. Pelindung. Allah yang akan menjadi wali mereka. Saya tidak perlu khawatir. Tapi kalau mereka tidak solih, saya tidak usah nambah-nambahi ketidaksolihan itu dengan saya tinggalkan harta yang malah membantu mereka bermaksiat. Luar biasa. Ya, begini. Jadi jadilah teladan kebaikan, jadilah orang tua solih, karena ini akan jadi warisan terbaik untuk anak kita. Yang berikutnya, jadilah orang tua yang dekat. Dekat itu ya, kalau masa usia dini itu ya, jangan jaim jadi orang tua itu, jadi ibu itu ya. Bacakan buku cerita itu ya, jangan kayak membaca reportase berita begitu ya. Tapi ya di situ mungkin ada suara yang dikonyol-konyolkan, kadang-kadang itu ada ekspresi yang kemudian memang karena dia kan sedang belajar itu, mengamati eksplorasi suara naik turun nada itu kan dia baru belajar. Dia membaca wajah saya itu bisa kalau ditarik begini menjadi tersenyum, kalau begini menjadi lucu, itu juga dia baru belajar gitu. Jadi dekat sesuai dengan fasenya tadi. Kalau fase itu fase ketiga, 7 tahun ketiga, perlakukan anak seperti wazir kan, seperti teman dekat. Itu malah kita ajak bicara tentang persoalan-persoalan yang dihadapi di rumah. Setiap hari, nah ibu itu, bapak itu harus membayar listrik ini, begini. Kamu kan sudah besar. Nah, sekarang kalau setiap bulannya sudah bukan tugasnya bapak lah yang datang untuk bayar listriknya, kamu yang pergi sana untuk beli token dan seterusnya. Itu berarti bicara tentang memberi kepercayaan. Itu juga akan menjadi kedekatan loh. Wah, saya dipercaya diceritani masalah yang dihadapi oleh orang tua. Itu membangun kedekatan. Jadi dekat itu sesuai dengan fase tumbuh kembangnya, dan jadilah orang tua berpengaruh. Berpengaruh ini kalau pakai ada syair Arab gitu ya, cukup bagus untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah renungan ya. Yang pertama itu supaya kita itu menjadi orang yang berpengaruh. An-nasu atba'a man ghalaba. Pada alaminya manusia manapun itu akan cenderung mengikuti orang yang ghalaba, yang menang, yang lebih dominan, lebih solih, lebih kuat, lebih pintar, lebih banyak jasa terhadapnya. Dia pasti akan malah ngikut. Sama-sama anak kita dengan teman-temannya begitu ya. Kemudian ketika mereka bermain, ketika ada anak yang kemudian dia memiliki kemampuan komunikasi lebih fasih, menyampaikan maksud dengan lebih jelas, menyampaikan instruksi dengan lebih jelas, dia punya ilmu pengetahuan yang kemudian membuat dia itu bisa menceritakan lebih banyak hal, dia pasti akan menjadi orang yang diikuti oleh teman-temannya yang lain. Itu memang alaminya begitu. Kalau kemudian anak itu melihat orang tua saya ini, dia yang merawat saya, dia yang ketika saya sakit dia yang kemudian membantu mengobati, merawat, saya belajar juga
ngerti ngaji ternyata juga diajari oleh orang tua saya, belajar sholat juga diajari oleh orang tua saya, dia akan memposisikan orang tua saya ini lebih ngerti, maka kemudian dia akan ikuti dengan sukarela, terpengaruh oleh orang tuanya. Lalu yang kedua, prinsipnya untuk bisa berpengaruh, aslih nafsaka yaslulakan nas. Kalau kita berharap orang lain itu baik, gitu ya, baik, berbuat baik, termasuk kepada kita, maka berarti kalau kita ingin anak kita kan ngomongnya santun pada kita, nurut apa kata kita kalau kita itu baik, berarti profil kita harus baik dulu. Lalu yang ketiga, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu akan sangat ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa ia kerjakan. Semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan, maka itu akan membuat nilainya itu akan semakin tinggi. Ya, kalau pakai bahasa hadis yang lain itu kan khairukum anfa'uhum linas, ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu akan disebut oleh Rasul sebagai terkategori sebagai orang yang terbaik di antara kita. Nah, kalau yang lain lagi ditambah untuk yang nomor 8 itu, supaya kalimat kita menjadi kalimat yang berat, itu Al-Quran sudah memberi tuntunan. Salat malam, mengurangi perkataan-perkataan dari hal yang tidak berguna, gitu ya, itu akan membuat kualitas kalimat kita itu berbobot, berat. Jadi nggak perlu pakai, kalau ada orang ngomong itu beneran, sumpah ini aku tuh nggak bohong, itu menunjukkan level kualitas kalimatnya itu memang rendah, sehingga dia perlu saya begitu. Jadi saya sempat, misalkan anak saya gitu ya, karena terpengaruh bermain dengan anak-anak yang lain, dia bolak-balik itu, Umi aku mau begini, beneran aku tadi itu begini, sumpah aku nggak bohong, Umi. Nggak perlu bicara seperti itu, karena kita ini adalah orang yang solih, orang yang baik, hanya ngomong yang baik. Maka setiap yang kita omongkan itu pasti benar. Nggak usah pakai beneran aku nggak bohong, sumpah aku itu ini itu sungguhan jujur, nggak perlu dibegitukan. Kita sudah tahu omongan kita adalah omongan yang baik, hanya yang baik saja. Jadi nggak ada kebohongan di situ. Nggak perlu Hafid ikut-ikut tiru-tiru, berusaha meyakinkan dengan cara mengatakan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang yang mengatakan begitu itu karena dia itu omongannya masih campuran, kadang berbohong, kadang enggak, sehingga ketika kemudian dia ngomong beneran, dia pakai keterangan saya ini tidak bohong. Kalau kita hanya mengatakan yang baik dan benar saja, nggak perlu. Anda nggak mau dengar rugi, karena saya hanya mengatakan yang baik saja, yang benar saja. Ya, itu. Lalu yang 9, ini penting sekali. Kalau kemudian kita temukan ada anak-anak kita bermasalah, maksiat, termasuk mungkin kita gitu ya, orang tua ada kan, orang tua yang selingkuh sana sini, akhirnya kemudian korupsi sana itu, ya itu kena narkoba dan seterusnya. Bisa jadi karena apa yang menghidupi badannya, fisiknya itu adalah rezeki yang haram. Maka bersihkan harta dari yang haram. Kalau masih terlibat dengan riba, penipuan atau apapun itu, bersihkan, karena itu akan berpengaruh. Rasul jelas menceritakan bahwa yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dia lebih layak tempatnya itu di neraka. Artinya memang akan dibawa ya, hasil makan yang haram akan dibawa untuk melakukan kemaksiatan. Memang akan terdorong untuk melakukan maksiat, akhirnya mengantarkan kepada neraka tadi. Lalu yang 10, tidak bisa tidak. Kalau sudah terlanjur, namanya terlanjur itu harus diputus. Diputus mata rantai itu dengan cara apa? Ngaku salah kepada anak kita. Nah, karena kalau tiba-tiba, tapi kan apa nggak bisa toh, Ustazah saya itu pokoknya langsung berubah jadi baik saja. Nggak bisa. Karena sebelumnya anak itu punya memori tentang kita itu seperti apa. Nggak pernah ngajak ngomong. Setiap panggil nama itu kalau nggak nyuruh ya marah-marah gitu ya. Hanya itu saja. Nggak pernah kemudian, kok sekarang tiba-tiba ibu saya kok, kamu sudah makan belum nak? Nah, itu aneh bagi anak itu. Sampaikan di situ. Ya memang kemarin itu ibu salah. Karena ketidaktahuan, karena kekurangan ilmu, ibu melakukan kesalahan begini, bapak melakukan kesalahan begini. Sekarang ibu mengerti, ayah mengerti, kita mau bertaubat. Kita minta maaf kepada kamu nak, begini. Sampai kita memang sampai anak itu keluar keridoannya, memaafkan. Karena kalau tidak begitu nanti yang namanya tembok yang menghalangi kita, hubungan kita dengan anak tidak akan hancur, karena dia masih menyimpan, sebenarnya belum memaafkan. Jadi minta maaf. Lalu kemudian ke depan insya Allah ibu, bapak komitmen memperbaiki, kita semua akan berubah menjadi baik. Diawali dengan kita melakukan apa?
melakukan apa, ngaji, kita mulai belajar sama-sama, kita mulai sholat, kita luruskan lagi sholat kita. Kalau nanti ada yang melakukan kesalahan, saling mengingatkan. Jadi dibuat komitmennya. Jadi dia tahu, oh ini berarti memulai babak baru tuh ceritanya. Kan seperti itu, tertangkap oleh anak. Kemudian berikutnya, kalau memang persoalan yang terjadi itu sudah di luar kemampuan untuk menyelesaikan sendiri, misalkan sudah kadung adiksi narkoba, untuk kemudian melakukan penyembuhan, melatih kembali fisiknya sudah terlanjur rusak dan seterusnya, kan tidak bisa hanya orang tua. Maka di situ libatkan ahli pakar yang mereka yang memiliki kemampuan dan pengaruh untuk bisa membantu menyelesaikan. Kalau kita tidak bisa ngajak omong anak kita gitu ya, tidak bisa membuat dia bicara dari hati ke hati sehingga keluar apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan dia. Kita minta orang yang bisa kemudian membuat dia rileks dan kemudian menceritakan apa yang ada dalam alam bawah sadarnya, bisa kita bantu begitu. Nanti kita dengar pada waktu misalkan kalau saya dan suami itu diantaranya membantu begini, itu juga begitu. Jadi anaknya ketika dirilekskan, orang tuanya kan mendengar. Meskipun dia tidak terlibat di situ, dia mendengar di situ kan akan tahu isinya begini anaknya itu terkait dengan orang tuanya itu penilaiannya seperti apa, dia akan dengar. Nah di situ kemudian kita jadi bisa memetakan apa PR untuk orang tua, apa PR untuk anak, apa PR bersama dan seterusnya. Nah, kalau kemudian sudah minta tolong, lalu dibuatkan program, berarti punya komitmen jalani program penyelesaian. Sama-sama, bekerja sama. Mungkin berat, mungkin di situ ada yang motong, tapi harus tetap istiqomah ya, istiqomah. Misalkan ibu diajari ada yang kandung kena narkoba anaknya. Ganti telepon, kalau perlu ganti tempat tinggal dulu. Ya. Kemudian jangan sekali-kali kemudian menyerah ketika anak itu kelihatan sekali kesakitan begini-begini, jangan diberikan yang dia minta, jangan dia minta putu, dia minta, jangan, tapi tetap bertahan meskipun terasa sangat menyedihkan. Nah itu di situ kan membutuhkan komitmen dan komitmen itu sampai pada tataran dia realistis itu dalam aksinya gitu, terus dikuatkan satu sama lain. Dan berikutnya adalah lindungi anak kita itu dari lingkungan dan pergaulan yang rusak, karena kita bicara membesarkan anak, mendidik anak itu bukan hanya sendirian. Memang kita adalah sekolah dan guru pertama, tetapi berikutnya dia mulai mengenal sekolah formal. Di situ ada sekolah, di situ ada masyarakat sekolah besar, karena dia berinteraksi, bermuamalah, bergaul itu di sekolah besar, itu di tengah-tengah masyarakat. Dan di tengah masyarakat itu sebenarnya sangat dipengaruhi interaksi yang terjadi itu oleh kebijakan atau sistem apa yang diberlakukan oleh negara. Nah, yang berikutnya jangan putus asa. Kita itu tidak mendidik sendirian. Ada Allah, maka didiklah bersama Allah, mendidik bersama Allah. Setiap kali kita melakukan ikhtiar, di dalamnya itu juga ada doa, harapan yang kita langitkan kepada Allah, kita mintakan, kemudian akan Allah terserah Allah bagaimana mekanisme menyambungkannya kepada anak kita itu. Termasuk kalau LDR itu ya. Itu kan kisahnya Nabi Ibrahim itu kan begitu. Beliau itu jauh, Palestina dan Mekah. Ketika kemudian berjauhan seperti ini, tidak pernah putus itu adalah doanya. Apapun kemudian, bahkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim, selalu dia mintakan anakku juga, anak cucu keturunanku juga ya Allah, selalu begitu. Sehingga ketika kemudian satu saat berkunjung ke Ismail, kemudian Nabi Ibrahim menemui istrinya, kalau ternyata istrinya tidak baik, kemudian menyarankan ceraikan, ganti palang pintumu, itu disebut di kisahnya kan begitu. Itu artinya disuruh mengganti istrinya, menceraikan istrinya yang kurang tepat itu anaknya langsung nurut. Ketika kemudian Ibrahim mengatakan, saya diperintahkan, saya bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu, begini, ceritakan apa pendapatmu, juga begitu. Enggak terus, iki bapak enggak pernah ada ketika kubutuhkan, moro-moro toko-toko langsung bilang mau menyembelih, kan enggak ada begitu. Sesuatu yang meskipun LDR itu ternyata bonding tetap kuat, karena di situ ada di antara yang strategi yang salah satunya adalah doa yang selalu dilangitkan. Jadi terserah nanti Allah bagaimana menjaga anak kita itu, mungkin dia pertemukan anak kita itu dengan orang-orang soleh yang menjaganya, orang-orang yang senantiasa membantu, itu kita tidak tahu. Bahkan mungkin orang tua yang sudah tidak ada, Allah siapkan sistem yang akan membuat anak kita itu menjadi apa yang kita langitkan tadi, yang kita mintakan kepada Allah. Maka jangan lupa untuk tetap berdoa, punya harapan terbaik untuk anak kita. Nah, sekilas terakhir ini
bagaimana konsep Islam menyelesaikan problematika generasi dan memenuhi hak-haknya. Jadi kalau kita bicara membuat anak tadi itu perilakunya tepat, nggak sampai salah, itu pasti bicara tentang pendidikan. Nah, kalau kita bicara pendidikan, maka pelaku pendidikan dalam Islam itu ada 4 ini. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat dan negara. Tadi sudah saya terangkan. Keluarga itu hanya memang sekolah pertama dan utama, dia wadah pertama. Maka dikatakan pendidikan dalam Islam itu berbasis orang tua itu karena kalau tidak ada ini, tidak dilahirkan dulu anak itu di keluarga, di rumah oleh bapak dan ibunya, sebenarnya dia tidak akan ketemu dengan pelaku-pelaku pendidikan yang lain. Maka berbasis orang tua. Orang tuanya nanti yang akan memilihkan, dia mau saya mau cari partner pelaku pendidikan untuk anak saya itu sekolah yang mana, guru yang siapa. Itu dia yang menentukan, orang tua itu. Itu makanya pendidikan anak berbasis orang tua. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat dan negara. Sekolah ini itu adalah bicara pendidikan yang formal, yang terstruktur kurikulumnya, ada target-targetnya. Nanti bisa buka di bahasan saya yang lain tentang tentang konten atau kurikulum di dalam sistem pendidikan Islam itu seperti apa. Periode pendidikan dasar, menengah maupun atas itu kan ada. Lalu yang berikutnya masyarakat. Masyarakat ini itu adalah sekolah besarnya anak. Dia itu ketika dia bermain, ketika dia itu berjalan naik bemo, dia berjalan di jalan, dia ketemu baliho, ketika dia nyetel TV, dia lihat sinetron, ketika kemudian dia menyaksikan orang di jalan itu bertransaksi, semua itu adalah sekolah besar bagi dia. Dia akan belajar bagaimana cara bergaul, bagaimana kemudian mengenali apa itu mulia atau tidak dalam pandangan masyarakat, apa itu baik dan buruk, apa itu halal haram, gitu. Misalkan ada pencurian, dilakukan penjatuhan sanksi ataukah tidak, dia akan mengerti di situ. Oh, kalau dijatuhkan sanksi berarti itu ada keharaman. Zina, dia akan begini, oh berarti itu keharaman. Meskipun dia tidak diajarkan misalnya begitu ya, dia tidak mendengar itu, belum mendengar itu, tapi dia melihat apa yang terjadi di masyarakat, dia bisa menjadi ngerti. Begitu. Saya pada tataran bahkan perasaannya pun akan juga dibina di tengah masyarakat itu. Kalau memang itu adalah sebuah keharaman, pencurian itu adalah seperti itu, saya nggak suka. Sebagaimana saya tidak suka barang saya dicuri, saya juga tidak suka untuk menjadi seorang pencuri. Di situ juga akan terbangun. Jadi tidak hanya pemahamannya, tapi juga rasanya. Nah, bagaimana bentuk interaksi di tengah masyarakat itu ditentukan oleh kebijakan apa yang dibuat oleh negara. Dalam hal ini kalau terkait dengan pelindungan generasi, tidak sekedar sistem pendidikan. Di situ ada sistem pergaulan yang diterapkan. Ada sistem persangsian. Kalau ada predator anak gitu ya, yang kemudian mensodomi anak, apakah itu kemudian yang di jalan atau yang ada di pondok pesantren atau di sekolah, kan ada pelaku-pelaku seperti itu. Apa yang kemudian dilakukan kepada mereka? Oh, setelah keluar dari penjara diglorifikasi, disambut, dikalungi bunga, dielu-elukan. Nah, dia akan belajar di situ anak itu. Oh, ternyata ya nggak seburuk itulah jadi seorang LGBT itu, menjadi seorang yang melakukan sodomi itu masih malah diundang ke sana sini oleh TV. Itu kenapa? Karena aturannya tidak menerapkan hukuman yang kemudian menjerahkan. Pengaturan media juga begitu, dan juga sistem-sistem yang terkait lainnya. Nah, mereka pelaku ini itu sinergis. Semua itu saling berpengaruh satu sama lain. Kalau keluarganya itu memang keluarga yang amburadul, keluarga yang tidak sakinah, keluarga yang sejak di rumah ini kemudian memang bermasalah, itu akan jadi beban di sekolah, menjadi beban di masyarakat. Tapi kalau kemudian di sekolah juga kurikulum itu gonta-ganti gak jelas begitu, apa yang kemudian dia cari, dia mau memproduksi output seperti apa sih pendidikan ini? Sekedar buru-buru untuk industri kapitalis, minus adab, minus akhlak. Ya kan itu juga akan menjadi PR tersendiri karena kita akan temukan anak-anak itu, ya mungkin dia sudah kuliah, dia bangga mendatangkan orang tuanya untuk menyaksikan dia wisuda, tapi dia pada saat yang sama juga mencatat prestasi telah berkali-kali zina sepanjang dia kuliah. Masya Allah. Faktanya hari ini seperti itu. Maka itu juga menjadi sebuah beban. Keadaan masyarakat, kalau dia nggak kondusif tadi itu juga akan mempengaruhi anak yang tadinya itu nggak ngerti pacaran, nggak ngerti LGBT gitu ya. Kalau kemudian justru diglorifikasi itu tadi, ternyata jadi dari cowok jadi seorang cewek, kemudian malah dapat job ini, dia belajar, enak ya ternyata ya, cepat itu diantaranya, dia belajar di situ. Termasuk kalau kemudian kebijakan negara tidak tepat tadi, tidak membuat sanksi yang menjerahkan dan seterusnya, pendidikan tidak terjangkau, kurikulum tidak jelas, ganti menteri, ganti kurikulum,
gak karu-karuan, maka semuanya ini saling berpengaruh. Nah, terakhir ini slide terakhir. 7 lapis perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Islam. Yang pertama itu adalah hadonah. Hadonah tadi itu adalah pengasuhan dan pelayanan di usia dini. Sampai pada tataran pelayanan sampai dia itu tadi butuh makan disuapin, kalau nggak disuapin dia mungkin akan mati. Maka di situ ada kewajiban orang tua dan kemudian ada pihak-pihak tertentu, ada lapisnya gitu ya. Kalau ibunya misalkan nggak ada, atau ibunya meninggal, atau ibunya ternyata berakhlak buruk sehingga tidak berhak gugur hak hadonahnya. Siapa yang kemudian berhak atas itu? Naik jalurnya ke ibunya, naik jalurnya ke cucunya yang perempuan. Kemudian kalau masih nggak ada juga misalkan naik pindah ke saudara perempuannya oleh sang anak tadi itu. Kalau kemudian tidak ada, pindah ke bibi atau tante atau bude dari jalur ibu dan seterusnya. Itu hadonah ya. Lalu yang kedua, kafalah. Anak sudah mulai tamyiz, dia sudah mulai mandiri, tapi di situ masih tetap ada kafalah. Orang tua nggak boleh melepaskan. Dia masih tetap dipantau. Nak, jangan main-main di situ, nak. Kamu jangan, kalau temanmu itu nggak sholat, kamu tinggalkan. Kalau kamu mulai berani mengingatkan, kamu boleh tetap berteman, tapi kamu ingatkan. Tapi kalau kamu mulai yang terpengaruh, tinggalkan temanmu. Itu bisa jadi ini bagian dari kafalah gitu loh. Ayo waktunya istirahat, ayo waktunya tidur, kerjakan PR-mu. Kamu mau menyelesaikan PR-mu, kamu mau belajar untuk ujian besok kapan? Itu masih ada. Ini masih dalam batas orang tua. Kalau yang ketiga, madrasah. Madrasah ini, ibu, bapak itu sama-sama madrasah, keluarga itu madrasah. Selain nanti ada sistem pendidikan yang terstruktur kurikulumnya yang dikelola negara, itu masuk dalam riayah. Ini nomornya 567 ya mestinya ya. Nah, jadi ada madrasah, fungsi madrasah di keluarga. Ada perbedaan bapak dan ibu. Bapak itu memang agak lebih pendekatannya agak lebih formal gitu ya. Kalau ibu itu sambil melakukan sehari-hari pergaulan, di situ sebenarnya dia sedang melakukan pembelajaran. Kalau bapak itu harus ada momentumnya, duduk. Sekarang waktunya ngaji, diajari menyampaikan pemikiran, nasihat. Itu bapak itu kayak begitu. Kayak ada perbedaan sedikit dengan ibunya ya. Ibu bisa masuk kemana-mana. Kalau bapak memang ada unsur dia juga harus membangun kepemimpinan kan, profil kepemimpinan. Anak itu harus diajari untuk belajar memimpin sebagaimana dia. Jadi di situ juga ada transfer itu. Lalu yang berikutnya wilayah ini perwalian. Jadi tidak ada anak, nggak ada yang menjadi walinya. Wali itu yang memelihara, yang menjamin nafkahnya, menjamin rezekinya, yang bertanggung jawab atas urusannya. Kalau kemudian dia membutuhkan apa, membutuhkan perlindungan, itu di sini ada wilayah. Wilayah ini masih wilayahnya wali. Wali itu ada jalur bapak. Dari bapak, kalau bapak tidak ada, nanti kakek. Kalau kakek nggak ada, nanti ada saudara laki-laki yang lain, atau kemudian paman dan Pak D dari jalur bapak dan seterusnya. Itu ada penjelasan sendiri dalam Islam. Nah, selain itu, ada yang namanya riayah. Riayah ini adalah pengelolaan urusan oleh negara. Dia yang kemudian mengurusi, bapak itu sebagai wali, dia wajib memberikan nafkah, dia butuh ketersediaan lapangan pekerjaan. Ada riayah. Al-imamu ro'in wa junnah dalam Islam. Ro'in melakukan riayah, junnah dia melindungi. Jadi di sini tidak hanya negara itu kemudian memenuhi apa menjadi kebutuhan-kebutuhannya, tapi dia juga melindungi generasi atau anak itu dari hal yang merusak. Dia akan atur bagaimana supaya tontonan-tontonan yang merusak itu tidak muncul, supaya pornografi itu tidak ada, supaya orang-orang yang melakukan kejahatan, menjual narkoba, melakukan promosi LGBT dan seterusnya itu kemudian tereliminir. Para pelaku kejahatan supaya kemudian dia berhenti, itu junnah. Yang terakhir itu adalah ini semua gitu ya. Ketika kemudian ternyata tidak berjalan sebagaimana seharusnya, ada muhasabah, dan muhasabah itu kewajiban atas seluruh umat Islam. Muhasabah, ada orang yang tidak ada bapak yang tidak melakukan kewajibannya, maka muslim yang lain memberikan peringatan. Ada negara yang tidak menjalankan fungsinya, baik perorangan maupun melalui kelompok, kita melakukan peringatan dan seterusnya. Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya lakukan. Nah, terkait dengan kalau misalkan ada kejahatan yang itu dilakukan oleh anak, maka kalau pelakunya itu masih belum mukallaf, maka itu urusannya adalah urusan pendidikan. Tetapi kalau dia sudah mukallaf, sudah akil balik, maka itu terkategori kriminalitas yang berat dijatuhkan sanksi oleh negara. Itulah mengapa di dalam Islam itu sebelum usia mukallaf itu mulai diperkenalkan sanksi. Bahkan saya pada sanksi fisik.
Nggak nunggu ketika anak itu udah besar begitu. Kalau udah besar bahkan fisiknya lebih besar dan lebih kuat dari bapaknya. Diancam dengan fisik pun dia nggak akan takut. Mungkin duel kalah bapaknya. Di usia sebelum 15 itu disempurnakan dalam bentuk takdir. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kesempatan untuk tanya jawab meskipun sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu pembahasan kita pada sore hari ini. Ini benar-benar jadi bekal yang amat berharga banget buat kita. Apalagi kita nih hidup di era peradaban yang sangat mudah gitu ya, anak-anak itu untuk bermasalah, untuk melanggar syariat, untuk bermaksiat kepada Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa menyimak acara ini dengan baik dan bisa menyerap apa yang tadi kita diskusikan bersama. Dan Dok, ini sudah ada 2 pertanyaan ini. Waktunya memang sangat sempit, ya. Ini bisa dijawab Dok, ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara singkat. Usia remaja 14 tahun perempuan, sebenarnya ibunya merasa dekat, tapi menurut dia anaknya sangat sensitif, mudah tersinggung sehingga sering jadi konflik baik dengan orang tuanya maupun dengan kakak adiknya. Apa ada yang salah dengan perlakuan atau pengasuhan kami sehingga dia merasa kami tidak adil? Ketika dinasihati dia cenderung merasa diomeli, padahal kami menasihati dan memeluk ya. Kalau memang pertama gini ibu-ibu, apa yang menjadi persepsi kita mungkin bisa jadi berbeda dengan persepsi sang anak. Maka ngomonglah hati ke hati dengan anak untuk kemudian bisa menemukan sebenarnya faktanya yang mana. Kalau misalkan faktanya itu adalah benar apa yang dia katakan, maka berarti itu menjadi koreksi bagi kita. Tapi kalau kemudian sebenarnya dia yang salah dalam perbincangan yang dari hati ke hati tadi dan dekat tadi, itu kita bisa gunakan untuk mengoreksi bahwa dia itu ternyata masih salah dalam menangkap fakta, bahwa ibunya tidak adil, yang mana yang dimaksud dengan tidak adil Kak, misalkan kan diperjelas di situ. Kalau kemudian kamu merasa ibu marah-marahi, apa suara ibu keras, apa suara ibu itu sampai kemudian membuat kamu merasa telingamu itu merasa tersakiti atau hatimu terasa tersakiti, apa mungkin memang ibu nggak keras, ibu ngomongnya itu pelan, tapi ibu itu kalau milik kata-kata bu seperti pisau setajam silet misalnya begitu. Dan dari kita baru tahu di situ lemah lembut sih memang ngomongnya, tetapi diksinya itu memang karena ibunya ini memang ngerti cara berkomunikasi, diksinya memang tajam gitu misalkan ya, terasa tajam berarti minta maaf kalau di situ ada kesalahan yang kita lakukan. Atau misalkan ternyata ini yang sering kali ya kita sadari. Anak itu kok merasa tidak adil dan ketika kita beri nasihat itu terasa diomeli. Kenapa? Karena kita sensitif dengan keburukannya, segera merespon dengan memberi nasihat, tetapi miskin dan minim dengan memberi pujian. Jadi misalkan anak itu ya, bangun pagi itu sudah bangun pagi sendiri, langsung mandi, langsung wudu, sholat, gak pakai disuruh sholat subuh, lalu kemudian dia sudah siap dengan pakaian bajunya, seragamnya, bukunya, PR-nya selesai. Kita tidak ada suara sama sekali. Begitu kemudian dia membutuhkan kaos kaki. Bu, kaos kakiku di mana? Wah, itu langsung kemudian kita langsung respon. Pewancet aja kamu ini. Kamu ini langsung gitu ya, panjang. Makanya kalau kemudian nyimpenan itu begini panjang gitu. Yang tadinya itu banyak kebaikan-kebaikan itu tidak pernah ada respon sama sekali gitu ya. Masya Allah, pinternya anak soleh hari ini bangun sendiri, langsung berdoa, langsung mandi, langsung sholat, Masya Allah. Itu gak ada respon, begitu tiba-tiba, begitu ada ketidakbaikan langsung kita meresponnya, maka itu akan terasa gak imbang. Ya kan? Karena kebaikannya tidak pernah diapresiasi, begitu salah sedikit mendapat perhatian, maka saya nanti akan nakal lagi lah supaya dapat perhatian. Nah, terus kemudian seringkali kalau anak itu sudah dianggap besar, ibu itu jarang memang kemudian berdekat-dekat, orang tua itu jarang itu tadi mengapresiasi, memberi pujian, meskipun pujian itu gak kayak kalau anak kecil ya, gak kayak gitu, tapi ngomong yang bagus itu. Nah, hebat sekali nak, semakin lihat kamu semakin tenang rasanya, insya Allah menjadi memenuhi harapan ibu. Nah, kalimatnya lebih dewasa gitu ya, tidak dengan pinternya nggak harus begitu, tetapi itu tetap ada. Karena kalau tidak begitu ya akhirnya kan yang terjadi itu sering manggil anak pun itu sampai diapali loh. Misalkan dipanggil Ida gitu ya, panggilan saya Ida, langsung
punya pikiran, nek gak di apa maneh ini, kalau nggak disuruh dimarahi, pasti ada yang salah ini. Nek gak boleh disuruh. Nah, sampai seperti itu, sampai anak itu mengenali panggilan kepada kita itu hanya untuk itu. Tidak untuk dengan sini nak, ibu pengen ngobrol-ngobrol sambil apa namanya? Apa cerita-cerita, tadi itu ada begini-begini, nggak pernah ada kejadian begitu soalnya. Maka di situ dia akan melihat kita sepertinya tidak adil. Atau mungkin dia lupa dengan memori dulu ketika dia masih kecil, dia melihat perlakuan kita dengan adiknya kok kayaknya kok menyenangkan, kok dengan dia kok cuma jelek-jelek tadi itu, dengan cuma nyuruh-nyuruh, cuma marah-marah. Nah, kalau perlu kita tunjukkan nih memori dia dulu mungkin ya. Kita ceritakan, kita kisahkan, dulu kecilmu begini loh nak, begini loh kak, dan seterusnya. Itu untuk membuat dia lebih bisa mendudukkan dengan tepat. Ya. Yang jelas di situ butuh kedekatan. Nah yang berikutnya, Ustazah, apakah masa pelayanan 0 sampai 6 tahun semua keinginan harus dituruti? Bukan semua keinginan harus dituruti, tetapi apa yang menjadi kebutuhannya, yang itu pasti membutuhkan pelayanan, itu yang harus dipenuhi. Bukan keinginan, kebutuhan. Itu singkatnya Bu Aini, harus bisa dibedakan. Anak minta jajan terus gitu ya, 0 sampai 6 tahun sudah ngerti jajan, ngerti uang yang bisa dibelikan, itu kan dia bolak-balik minta itu. Itu harus jelas itu. Tidak semua. Kan dia bilang, aku tapi kan pengen. Tidak semua apa yang kamu pengen itu harus dipenuhi. Nggak apa-apa kamu nangis, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Saya kira itu, Bu Aini. Ya, mohon maaf, keterbatasan waktu kayaknya ya. Waktunya memang sangat dekat sekali dengan maghrib, dan mungkin di daerah Indonesia bagian timur sudah maghrib ini ya. Mungkin. Iya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu semua, sahabat Konita semua, kita sudah menuntaskan pembahasan kita hari ini, dan tentunya mungkin masih banyak ya yang bertanya, yang belum punya kesempatan untuk bertanya karena keterbatasan waktu. Ibu-ibu bisa sambung di grup Konita 1 dan Konita 2. Kami ada forum Q&A ya, yang ingin bertanya lebih lanjut, baik materi apapun, terutama juga materi yang sudah kita bahas pada Jumat terakhir. Silakan ibu-ibu bisa sambung lagi di grup, gitu ya. Dan di penghujung acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, sekaligus juga kita juga berterima kasih kepada Dr. Ustazah Faizah Rasidah yang sudah berbagi ilmunya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga bermanfaat Bu Aini. Amin. Dan ibu-ibu selalu simak di setiap Jumat terakhir bersama kajian Muslimah Tangguh yang dipersembahkan oleh Konita, Komunitas Muslimah Tangguh, sahabat kuat dalam taat. Saya Aini Syarif dan juga beberapa teman yang ada di belakang kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di Jumat terakhir di bulan November, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.